Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Allahumma rabbana ihdina fa innaka anta khairu man hadana wa zakki nufusana fa innaka anta khairu man zakkaha. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ustaz juga. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin tentang bagaimana seorang ustaz menjaga muruahnya, menjaga haibahnya, baik di depan murid-muridnya secara umum maupun di masyarakat secara umum, di depan murid secara khusus dan di depan masyarakat secara umum. Kita sudah membahas tentang apa? Tentang bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berbicara. Kemudian kita sudah membahas canda, bagaimana hukum canda. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang fasl yang keempat, al-qaul fi haibatil muallim atau fi haibatil ilmi. Fasal tentang haibah. Apa itu haibah? Wibawa. Hai. Seorang ustaz seharusnya dia bisa menjaga haibahnya, wibawanya. Banyak sekarang itu ustaz-ustaz, guru-guru, bahkan kiai, ada yang wibawanya hilang. Jadi kan banyak julukan ustaz lucu. Ya ada ustaz lucu, ada ustaz gaul. Kalau dulu kan ada ustaz murabi. Dulu masyarakat atau santri ketika melihat ustaznya itu masya Allah khusyuk, tawadhu, tenang. Tapi sekarang kadang dicandai, gurunya lebih candai. Ya ustaz. Ya, haibah kelamaan haibah seorang ustaz, seorang guru itu hilang. Nah, kenapa hilang? Ya mungkin kita sebagai seorang ustaz tidak bisa menjaga haibah, menjaga wibawa harga diri kita. Bagaimana kita ketika mengajar maupun ketika kita di masyarakat umum. Rasulullah itu kalau mengajar, masya Allah, suaranya keras, lantang, wahmarra wajhuhu, wajahnya sampai merah. Itu ketika mengajarkan agama. Jadi kita di Indonesia enggak, ya kan? Banyak lucu, banyak canda, banyak tawa, bahkan mengajarkan tentang Islam dari awal sampai akhir isinya ketawa semuanya. Jadi hilang haibah. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang dia mau tanya kepada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud pengen tanya kepada Umar bin Khattab, tapi tertunda sampai 2 tahun dia tidak jadi tanya. Kenapa? Lihaibatil Umar, karena sangat wibawanya Umar. Jadi kalau ketemu Umar itu grogi, minder, nah gitu. Saking wibawanya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kita sekarang itu bisa menjaga haibah kita, bisa menjaga apa sih bahasa haibah tadi? Wibawa kita. Enggak enak gitu. Haibah, wibawa kita ini bagaimana? Kita akan membahas tentang haibah sekarang. Bagaimana cara menjaga haibah? Illa ayyuhal mu'ayyid anna al-bulu'a wal 'izza wasyaraf wal karam an la tudhillahu
kita bikin sekolah-sekolah yang mahal. Bukan. Tapi apa? Kita pergi kepada seseorang, kemudian kita mengajarkan agama dengan tarif berapa. Ini ilmu yang dijual murah harga. Nadhabu ila abna'id dunya. Kita pergi kepada rumahnya orang-orang yang kaya, yang punya anak, kemudian kita kursus, kemudian kita les dengan bayar sekian. Ini yang disebut dengan menjual ilmu. Ini yang menyebabkan apa? Kita itu tidak punya haibah. Akhirnya ustaz itu kalah dengan muridnya, ustaz itu kalah dengan wali muridnya, ustaz itu kalah dengan apa? Kalah dengan santrinya. Karena apa? Tuh si santri, tuh si wali murid, tuh orang tuanya merasa kita itu dibayar, kita itu budaknya. Untuk bilang kita itu pekerjanya, tak gaji kamu. Tuh, itu berarti apa? Haibah ilmu sudah hilang. Ya, jadi kita menjadi tifat, ya, mencari orang yang kaya supaya saya dapat uang banyak. Ini berarti kita menghamba kepada dunia, menghamba kepada apa? Kepada orang kaya. Dan ini laisa min dabis salaf. Ini bukan termasuk akhlak ulama salaf. Harusnya orang belajar itu datang kepada kita, bukan kita datang kepada mereka. Makanya suatu ketika Imam Malik radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seorang khalifah untuk mengajari siapa? Untuk mengajari anaknya. Imam Malik disuruh ke istana untuk mengajari anaknya, untuk menjadi ustaz istana. Kemudian Imam Malik menolak. Innal ilma yukta ilaihi wa la ya'ti ilaihi. Sungguhnya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Tapi jangan salah paham nanti nggak mau ngajar ya. Ini beda ya. Ini lembaga pendidikan, ini pesantren, ini masjid. Memang di sini diajarkan ilmu. Yang tidak boleh itu kita menawarkan jasa ya kepada orang-orang kaya, kemudian supaya kita digaji. Itu yang kurang tepat. Itu yang kurang pas, ya kan? Kecuali ada masalah. Masalahnya apa? Pengen membenarkan akidah dia, pengen membenarkan kesalahan dia dalam bermuamalah, pengen mengajari dia. Kalau itu boleh. Karena apa? Karena Imam Malik, karena Imam Syafi'i, karena Imam Az-Zuhri datang kepada raja, datang kepada orang. Tapi dengan apa? Tujuan apa? Yuslimu, membenarkannya. Bukan dengan tujuan apa? Wanipiro, ya, bukan dengan tujuan wanipiro. Nah, kita harus menjaga haibah ilmu itu supaya apa? Kita itu bernilai, ya. Jangan sampai yang jadi ustaz, mohon maaf ya, ini biasanya ustaz, ya, ustaz bertarif, saya mau diundang ke Lamongan, tapi apa? Wanipiro, tawar menawar. Ada kalian seperti itu? Ada. Na'udzubillah. Ini menamanya kita sudah memperjualkan apa? Memperjualkan ilmu kita. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Tapi kalau ada maslahat dan tujuan yang lain, maka boleh. Al-Imam Abu Syuja' Al-Jurjani mengatakan, "Walam tabtadil fi khidmatil 'ilma mahjadi li akhdama man laqaitu lakin li ukhdama." Aku tidak menggunakan ilmuku itu agar apa? Agar orang itu memuliakan saya, melayani saya. Tapi dengan ilmu inilah orang itu akan memuliakan ilmu. Ya. Jadi jangan terbalik. Ya, walau anna ahlal ilmi saluhu salahum walau addamuhu fin nufusi la addama. Allah andai kata orang itu menjaga ilmunya, maka orang-orang itu akan mengagungkan kita, akan mengorangkan kita. Tapi kalau kita jual murahan, ya jadi murah. Naudzubillah. Itu poin keempat, bagaimana kita menjaga muru'ah. Qala al-Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mengatakan, hawanun bil ilmi an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Apa itu artinya?
Sesungguhnya hinanya ilmu itu ketika seorang muallim, seorang guru membawanya kepada muridnya, pergi ke rumahnya, ya kan? Ilmu jadi apa? Jadi kurang. Dengan tujuan apa? Ingin dapat amplop. Walaupun cuma amplop yang gak isinya ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menjaga muruah kita? Cara kita menjaga muruah yang kelima adalah al-kasbud dani. Hati-hati, hindari al-kasbud dani. Apa? Pekerjaan yang tidak cocok dengan profesi itu, bukan tidak cocok. Pekerjaan yang tidak pas dengan profesi ustaz. Ya. Walaupun pekerjaan itu halal-halal saja, tapi kalau kurang pas dengan profesi ustaz lebih baik ditinggalkan. Seperti apa? Dia ustaz, muallim, pengajar, nahwu dan sharaf, tapi dia juga jadi apa? Kandas. Apa kandas? Tukang sapu. Tukang sapu. Akhirnya orang yang melihat itu loh, ini ahli agama, tapi kok dia jadi tukang sapu. Jadi apa? Itu sesuatu yang halal, ya boleh, tapi orang nanti akan melihatnya tuh kan, mondok, kuliah sampai ke Mesir, jurusannya bahasa Arab, tapi nyapu juga. Orang akhirnya tidak mau meniru dia. Jadi karena Anda itu jadi panutan. Ini yang agama terkhusus. Ini yang agama halal jadi tukang sapu, tapi kalau bisa dihindari. Ya, tapi bukan tukang sapu itu kemudian sesuatu yang remeh, bukan, sesuatu yang hina, bukan. Kemudian apa? Harisul masna. Ya, jadi apa? Jaga pabrik, jadi satpam. Jadi kalau pagi sampai sore belajar di pondok, belajar agama, tapi kalau malam dia shift malam. Jadi apa? Jadi satpam. Ya kan? Tuh kan? Ya, ahli Quran. Jadi satpam. Jangan kamu jadi ahli Quran, jadi satpam nanti. Kan begitu? Ayo, carilah pekerjaan yang pas. Makanya ulama dari dulu itu walaupun dia miskin, tapi apa? Tetap punya haibah. Ya, apalagi ra'il ghanam. Apa ra'il ghanam? Pengembala kambing. Sekarang ada ternak kambing. Pengembala kambing ini juga ustaz, tapi juga gitu. Ya, ini saya punya pengalaman pribadi sendiri. Tak ceritakan ke Anda. Ya, saya jauh-jauh ke Mesir, S1. Ya, jauh-jauh kuliah sampai S2. Tapi saya punya kandang kambing. Kambing pernah, ayam pernah, bebek pernah. Saya habis dari sekolah, dari pondok, ya namanya punya kambing ya. Kesal, ke kandang, lihat begitu. Halal, ini rezeki yang halal. Tapi apa kata masyarakat? Tuh Mesir, tapi apa? Aman lecus. Akhirnya jadi jelek, hina begitu loh. Jadi orang lebih melihat kepada kita, kepada saya waktu itu, bukan orang Mesir, tapi apa? Peternak. Tuh, peternak. Jadi kalau bisa hindari. Ayo, atau investasi tak apa-apa, tapi jangan modal ke kandang. Jadi tukang sapu, jadi satpam, jadi ra'il. Itu mas, dilihat masyarakat itu loh. Saya punya teman sama alumni Mesir, ya, diajak ngajar tidak mau. Ada lowongan jadi dosen, tidak mau. Ya kan? Suruh ngajar di kampung TPA enggak mau. Di samping sekolah dia bikin kandang ayam. Kemarin saya kunjungi, ternak ayam beneran. Halal, mas, halal Anda ini. Tapi perkataan masyarakat tuh aturan dari Mesir, tapi kok begitu saja. Ini terkhusus yang kuliah agama, ustaz-ustaz agama. Yang lain karena memang insinyur pertanian, insinyur peternakan, tidak apa.
Ya. Alhamdulillah ta'ala gitu. Kemudian dari siyaqah. Siyaqah itu apa? Tukang cek, atau sekarang dari tukang sol, cek sepatu, kan tidak asik. Masya Allah, saya punya guru yang ngajar qiraah, tapi apa? Dia jadi tukang sol tambal sepatu. Dia tambal sepatu, cek sepatu. Masya Allah, saya jadi murid itu tidak tega. Ya, kemudian apa? Orang yang melihat pun seperti itu. Indah Ustaz. Kemudian hijabah, apa hijabah? Bekam. Apa? Hijabah, bekam ya? Bekam. Ada yang bisa bekam di sini? Sampai dia promosinya itu, masya Allah, bikin kalender bekam. Seminggu, 2 minggu sekali. Berarti sebulan. Hal ini pengobatan ala Rasul. Iya, benar. Tapi Rasul juga berkata, ya, teman-teman Ustaz, Rasul juga berkata, sejelek-jelek pekerjaan adalah hijabah, tukang bekam. Semua tadi halal, boleh bagi ustaz-ustazah yang mengajar ilmu agama dan khusus, tapi kalau bisa yang lain, yang lain, bukan ada. Ya, Anda yang lain jadi pengarang buku, jadi penulis buku, itu profesi yang masih langka. Nah, yang lain, ya, yang lain. Ya, karena apa? Supaya kita tidak dipanggil kita tidak dipanggil Ustaz begitu aja begitu. Ya, karena apa? Dalam hadis Ustaz dikatakan apa? Yud'a kabir, dia itu orang yang mulia. Dia itu orang yang besar. Dia itu orang yang punya derajat yang tinggi. Bagaimana tidak Rasulullah mengatakan warasatul anbiya'i wal mursalin. Ya, para ustaz dan ustazah itu apa? Pewarisnya para nabi, para riwayat apa? Pewarisnya para rasul. Mungkin ada yang bilang tuh begini, Rasul kan bukan peternak. Tidak. Rasul kan jadi juga pedagang. Saya jawab tidak. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Rasul itu dia peternak ketika angon kambing ketika dia belum jadi Rasul. Apakah ketika Rasul jadi seorang nabi, apakah dia masih angon kambing? Ustaz jawab, apa masih angon kambing? Dia pedagang sukses. Tapi kalau jadi nabi, beliau tak jadi pedagang. Kan tidak ada hadis Rasul masih jadi pedagang kan? Tidak. Tuh. Maka kalau Anda sudah jadi ustaz, jangan jadi pedagang. Ya kan? Bang kambingnya ganti kan? Bang kambingnya ganti. Bang susu. Ya, jadi pengusaha. Rasulullah tidak jadi pengusaha ketika jadi ustaz. Ya, kata ustaz tadi, terus bagaimana caranya? Ustaz ini terus tetap bisa hidup eksis dengan dakwahnya. Ustaz itu punya investasi kan? Ya, kepada siapa gitu? Nah, itu boleh. Itu boleh. Jadi kalau bisa hindari al-kasbudani, ya, al-kasbudani. Ya, dicukup-cukupi, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Jadi memang dari dulu itu, ya, para ulama kam alimin ya'ishu fil faqr. Betapa banyak orang alim itu apa? Fakir hidupnya. La yajidu ma yunfiqu li ahli. Dia sampai tidak tahu dia mau makan apa. Memang dari dulu begitu. Walaupun dia dikasih hadiah miliaran oleh raja, tapi tidak dipakai untuk dirinya. Hidupnya memang zuhud, begitu kan? Punya usaha tapi untuk pondok, untuk pesantren, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Itu. Selanjutnya adalah al-qaul an kathratil mukhalatah ma'at talabah. Bagaimana kita menjaga izzah di bawah kita? Hindari terlalu banyak bergaul dengan murid Anda. Hindari ya terlalu banyak mukhalatah
Kan nggak boleh terlalu banyak, berarti harus sering absen kalau belajar. Bukan itu maksudnya. Karena ada kan kita di antara kita itu ngajar, ngajar futsal bareng, habis futsal bareng nanti malam nonton bola bareng, nonton bareng, ngopi bareng, ya tidak, renang bareng, tidur bareng tuh. Ya, kalau bisa agak dihindari. Ya, kalau bisa agak hindari. Makanya ustaz itu punya ruangan khusus. Maka dari itu pula murabbi dan murabbiyah punya ruangan khusus. Betul? Ya, tidak tidur di kamar bersama-sama muridnya. Tidak. Karena apa? Ketika sama akhirnya apa? Izzah, wibawa, haibat seorang ustaz dan ustazah itu turun. Kalau sudah turun, tidak ada hormatnya itu si murid sudah turun, keberkahan ilmu akan hilang. Akhirnya ketika tidur bareng, ya tidurnya gurunya tidur duluan, tuh kan ustaz morok juga, ustaz tidur juga, kan tidak enak, hilang di bawah. Maka biasanya para motivator itu habis seminar pergi, tidak langsung bergaul dengan anda, memang disetting begitu supaya apa? Haiba itu ada. Yang motivator seperti itu, ya habis belajar seminar ruangan khusus ngobrol dengan orang tertentu, tidak kemudian jagoan dengan peserta seminarnya, tidak. Ya, ngomong panjang lebar lalu itu tidak. Ya, maka begitu juga kita punya lembaga. Kalau ada ustaz dikasih kamar khusus, ini kan, ya tidak tidur dengan murid-muridnya. Ya kan ustaz sama saja, kita juga sama-sama ya Allah, biar ngerasain. Tidak seperti itu. Jadi kalau bisa ikramul ilm, ikramul muallim, menghormati ilmu, menghormati guru. Begitu pula cara kita ngomong kepada murid, harus diatur. Jangan kita memanggil murid dengan panggilan seperti kita memanggil teman kita. Halo bro, piye kabarnya? Ya kan? Kita canda terlalu seperti kita canda dengan teman kita. Kan tidak asik gitu. Tidak asik canda sama muridnya terus sampai terlalu. Ya, canda itu seperlunya saja. Tapi kalau banyak-banyak jadi nggak asik, jadi nggak lucu lagi. Ya. Jadi ngomongnya antara murid dan guru itu jangan terlalu banyak, seperlunya saja. Ketika mau membahas apa, tidak sepanjang malam Anda ceritain, ya, apalagi sampai curhat masalah pribadi Anda, ya, maka berkatalah, ya, ceritakanlah tentang ini kepada murid Anda. Sudah, itu beberapa yang saya tulis di sini, bagaimana kita menjaga mu'ah. Terakhir ada lagi apa yang kurang? Begitu pula cara duduk, ya, duduk dengan murid kalau bisa dibedahkan, ya. Kalau bisa, ya kursinya beda. Kan di kelas begitu ya. Kursinya beda, mejanya beda, harus berbeda.